Kelarutan adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut tertentu. Biasanya diberikan simbol S, dan satuannya itu adalah mol per liter. Jenis-jenis kelarutan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, larutan tidak mengendap. Larutan tidak mengendap adalah larutan yang masih dapat melarutkan zat terlarutnya, atau konsentrasinya belum melampaui kelarutannya. Yang kedua adalah jenuh. Larutan jenuh adalah konsentrasi antara larutan dan zat terlarut telah maksimum. Yang terakhir itu mengendap. Mengendap di mana larutan yang melampaui zat terlarut sehingga menghasilkan suatu endapan. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pelarutan pada zat. Yang pertama itu suhu. Jika suhunya lebih tinggi, maka akan lebih cepat zat untuk terlarut. Yang kedua, ukuran zat terlarut. Semakin besar luas permukaannya, berarti semakin banyak permukaan partikel yang saling bertumbukan satu dengan lainnya. Hal ini mengakibatkan proses pelarutan berlangsung dengan sangat cepat. Yang ketiga, itu ada volume pelarut. Melarutkan gula ke dalam 1 gelas air penuh akan lebih cepat dibandingkan melarutkan pada gelas yang berisi setengah air. Yang terakhir adalah kecepatan pengadukan. Semakin cepat kita mengaduknya, maka akan lebih cepat kelarutan itu terjadi. KSP adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Dan inilah rumus dari KSP. Nah, jika sudah mengerti tentang pengertian dari kelarutan dan KSP, sekarang kita akan mencoba membuktikan pengaplikasian kelarutan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya sudah menyiapkan 4 gelas yang berisi teh dan juga berisi air biasa. Di sini saya menaruh 1 sendok makan gula, dan untuk gelas selanjutnya adalah 2 sendok makan. Untuk pada air yang biasa, itu kita memberikan minyak. Dan mengaduknya. Pada gelas yang pertama, terlihat bahwa gulanya sudah menghilang. Itu terjadi karena konsentrasi gula kurang dari pelarutnya. Sementara pada gelas yang kedua, itu masih terlihat gulanya dikarenakan konsentrasi gula menjadi lebih dari pelarutnya dan mengendap. Pada gelas yang ketiga dibuktikan bahwa air dan minyak tidak dapat bersatu. Hal itu terjadi karena air merupakan senyawa polar dan minyak merupakan senyawa non-polar. Karena molekul air dan minyak yang berbeda, sehingga mereka tidak bisa diangkat. Molekul air saling menarik satu sama lain, sedangkan minyak akan saling menempel sehingga mereka tidak dapat bersatu.